Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali berjumpa bersama saya Isahkan dalam program beritanasional.com. Di pekan kali ini kita mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dari Jawa Tengah gitu ya, di mana di sana terjadi adanya tanah longsor yang mengakibatkan dan juga menimbulkan korban jiwa, bahkan juga ada yang luka-luka, dan informasi yang beredar juga sampai saat ini juga masih ada yang belum ditemukan begitu. Nah, kita pengen tahu lebih dalam seperti apa kronologisnya dan apa penyebabnya gitu ya. Seperti biasa saat ini saya sudah hadir bersama dengan Mas Haris dari tim redaksional beritanasional.com. Siap, Mas Isa. Di pekan kali ini yang diangkat beritanasional.com juga termasuk salah satunya adalah tanah longsor di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Betul ya? Betul. Kita pengen tahu nih, mungkin sudah ditulis juga oleh tim redaksional di kanal beritanasional.com ya, tapi mau lebih jelas gitu Mas Haris. Kronologinya seperti apa sih Mas? Oke Mas Isa, kita sedikit mengulas sedikit ya terkait bencana alam yang ada di Jawa Tengah, tanah longsor, tepatnya yang ada di dua lokasi Mas Isa. Yang pertama itu ada di Cilacap, Jawa Tengah, di desa Cibenying, dan satu lagi di Banjarnegara, di mana di dua lokasi ini sudah ada korban jiwanya Mas Isa, yang karena tertimbur tanah longsor ini ya. Sungguh sangat kita sih kabar duka banget ya, apalagi kita ketahui sekarang cuaca ekstrim udah mulai melanda di beberapa wilayah Indonesia. Dan kalau kronologi awal yang kita tangkap dari siaran pers dan dari pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan juga BNPB ya, di mana tanah tiba-tiba turun ambles Mas Isak, yang di mana dikarenakan ini satu hari sebelumnya wilayah setempat diguyur hujan yang nggak berhenti. Betul, gitu ya. Dan bahkan sampai sempat sampai hari kejadian itu juga pun masih sedikit gerimis Mas Isak, yang kalau yang kita dapatkan informasinya itu Mas Isak ya, kurang lebihnya seperti itu, yang sehingga tanah pun akhirnya bergerak dan turun Mas Isak. Sungguh sangat kita berbela-sungkawa dengan adanya kejadian ini ya, dan sampai sekarang pun tim SAR masih melakukan pencarian terhadap beberapa korban di dua lokasi tersebut yang dikabarkan masih tertimbun Mas Isa. Tapi kalau nggak salah ini warga yang berada di atas kalau nggak salah sudah mengungsi ya. Betul. Sebelumnya ya. Ini adalah ya warga yang kena yang di bawah ya. Benar, karena emang dari beberapa informasi yang kita dapatkan juga, ini emang kan yang dikhawatirkan sebenarnya yang ada di atasnya ya, ternyata malah yang di bawah ini yang terkait dengan adanya tanah longsor ini. Tapi setelah ada kejadian itu, semua warga pun yang ada di lokasi diungsikan oleh petugas SAR Mas Isa. Nah, kalau kita pengen tahu nih update sampai dengan saat ini, kira-kira ada berapa jumlah korban jiwa dan juga luka yang sudah didapatkan dari hasil dari evakuasi? Kalau kurang lebihnya masih kayak untuk yang korban hilang itu kan total kalau yang di Banjarnegara itu ada dikabarkan yang 27 orang, namun baru ketemu kurang lebih 3-5 hingga saat ini ya. Jasadnya itu yang meninggal dunia. Dan kalau untuk yang di Cilacap sendiri ada kurang lebihnya ada 3-8 orang yang dikabarkan hilang Mas Isak ya, tapi kita masih datanya kan masih berubah-ubah Mas Isak ya. Makanya kita masih terus akan memantau dari data dari pihak BNPB yang memberikan update setiap harinya Mas Isak. Nah, pemerintah turun nggak Mas Haris terkait dengan masalah ini? Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Pemerintah juga kan melalui BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah melakukan ke lokasi Mas Isak, seperti memberikan bantuan dan memberikan juga mengerahkan alat berat untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban-korban yang masih dicari, karena ini kan banyak yang dibilang masih tertimbun kabarnya Mas Isak. Jenazahnya belum ditemukan dan beberapa sudah ditemukan juga. Nah, kemudian kita juga dari laporan yang kita dapatkan juga petugas pada kesulitan Mas Isak untuk melakukan proses evakuasi ini, karena satu lagi balik lagi cuaca Mas Isak. Kalau untuk data bagi yang mengungsi juga sudah ada? Kalau untuk data-data yang lokasi ini untuk di Cilacap kurang lebih ada 28 kakak Mas Isak yang harus yang terdampak lah ya, yang kita bisa bilang terdampak ya. Yang direlokasi oleh BNPB yang kurang lebihnya. Nah, kalau untuk di Banjarnegara kita masih menunggu update secara detail sih Mas Isak kalau ini ya. Makanya dengan adanya sudah yang direlokasi ini kan berarti kan mereka terdampak karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi Mas Isak, karena takutnya kan apalagi sekarang masih hujan terus mengguyur beberapa wilayah Indonesia, dan BMKG pun sudah
memberikan peringatan bahwa cuaca ekstrim ini akan berlanjut hingga sampai Desember kurang lebihnya. Oke. Pemerintah juga hadir kalau nggak salah sudah memberikan santunan begitu ya, bagi keluarga yang ada yang meninggal dunia, bagi yang kecelakaan juga sudah ada santunan yang diberikan oleh pemerintah ya. Betul. Walaupun besarannya ya mungkin nanti mungkin akan diupdate lagi terkait dengan besarannya ya. Nah, kalau kita mau tahu juga nih Mas Haris, ini kan berarti kan kondisi ini kan sudah mulai mengkhawatirkan ya. Tidak hanya di Jawa Tengah saja, berarti kan daerah wilayah lain juga mungkin yang mengalami di wilayah perbukitan. Ini juga harus hati-hati kan terkait dengan masalah sudah masuk musim hujan. Takutnya longsornya nggak terjadi di Jawa Tengah saja, di titik lain juga ada. Ada nggak pemetaan dari pemerintah yang mungkin sudah dilakukan antisipasi? Oh, ini wilayah ini sudah mulai masukin awan nih untuk banjir dan tanah longsor. Terakhir sih kita kalau dari terkait informasi ini masih ya dari BNPB dan BMKG pun setiap harinya memberikan informasi kalau BNPB itu meminta dengan adanya curah hujan ini untuk masyarakat yang di daerah wilayah yang terbilang berbahaya terkait dengan bencana alam seperti di pegunungan ataupun di perbukitan yang rawan longsor atau gimana ataupun yang daerah banjir untuk berhati-hati dan selalu mengikuti memantau situasi di setempat yang masih sakit karena ini kan kita bencana alam bisa dibilang kan kita nggak ada yang tahu masih sakit tiba-tiba secara tiba-tiba datang ya kan, makanya itu kalau untuk dari pihak BMKG sendiri, BMKG selalu mengeluarkan warning cuaca setiap harinya terkait apakah akan intensitas hujan seperti apa, besar, ringan, ribat. Makanya masyarakat diminta juga untuk memantau selalu dari kanal-kanal BMKG sih masih selain dari berita-berita juga ya, karena bisa dibilang BMKG untuk cuaca setiap harinya pasti update masih sak. Jadi kami juga mengimbau sih kepada masyarakat yang ada di wilayah bencana yang daerah rawan bencana masih sakit untuk selalu memperhatikan diri sendiri juga dan keluarganya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan masih mengingat curah hujan saat ini bisa terbilang sangat tinggi masih. Iya, nggak cuma di Jawa Tengah, karena kita di Jakarta juga tentunya harus waspada bagi warga Jakarta ya, karena ini sudah mulai masuk musim banjir. Jadi mungkin di beberapa titik di wilayah Jakarta yang sudah biasanya terendam banjir nih sudah harus antisipasi, betul ya Mas Aris? Betul, bener nggak cuma di daerah juga kayak Jakarta kan diguyur hujan juga ya, bahkan Pemprov Jakarta pun untuk Jakarta sendiri sudah menyediakan kayak semacam nomor telepon Satgas yang untuk seperti yang kita perbincangan minggu lalu, pohon tumbang masih di Jakarta. Karena kan kita ketahui kalau Jakarta ini belakangan terkait masalah pohon tumbang ini banyak selain banjir. Kalau banjir pun mungkin lebih tepatnya nomor pengaduan kali ya. Iya, nomor pengaduan terkait nomor aduan yang ada pohon jatuh atau gimana supaya petugas langsung datang. Itu masih kurang lebih. Oke. Kita akan terus update. Nanti update-nya jangan cuma di kanal-kanal Instagram dari pihak BMKG ataupun BNPB yang lain ya begitu ya. Yang pasti nanti beritaNasional.com juga akan terus mengupdate kepada pemirsa semuanya untuk masalah terkait dengan bencana tanah longsor ini dan kira-kira antisipasinya apa saja yang harus dilakukan ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sekarang sudah memasuki di akhir bulan November gitu ya. Sebentar lagi kita memasuki Desember dan ini ada libur panjang Nataru. Nah, untuk mengantisipasi daripada libur panjang ini pihak kepolisian akhirnya sekarang sudah mulai melakukan operasi Zebra 2025. Kita pengen tahu lebih jelas nih, kira-kira operasi Zebra 2025 ini apa saja dan kira-kira pelanggaran apa saja nih yang akan ditindak gitu ya. Operasi Zebra 2025 betul ya Mas Haris ya? Nah, ini dari informasi dari beritaNasional.com dapatkan apa tujuannya, kemudian apa aja nih yang disasar nih? Oke Mas Isa, sudah pasti salah satu tujuan dari operasi Zebra 2025 ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru Mas Isa, kayak di mana pihak kepolisian ingin pengendara bisa melakukan tertib berlalu lintas saat di jalanan Mas Isa, karena kita ketahui lah masih ada aja beberapa pengendara yang meskipun ada etle, iya tetap melanggar ya, tidak memakai helm ataupun lupa menggunakan seatbelt ataupun hal-hal lainnya yang dimana yang bisa dibilang melanggar aturan dari undang-undang Mas Isa. Oke. Nah, kalau kita mau tahu juga ini kan nggak cuma di Jakarta ya, Indonesia serentak ini Mas Isa. Dimulai pada tanggal 17 November sampai dengan 30 November 2020. Nah, kita pengen tahu nih Mas Haris, ini kalau teman-teman di luar sana mungkin wah apa aja nih yang bakal kena langgar dan juga kena tilang gitu kan. Ini apa part yang bagian mana aja gitu. Ada nggak informasi yang didapat? Oke, mungkin kalau untuk part yang lebih spesifiknya
pertama untuk yang seperti yang berlalu lintas misalkan kalau kita naik motor naik motor itu kita harus menggunakan spion, helm yang standar SNI, lampu menyala dan tidak ada yang mati dan yang pasti tidak melanggar lalu lintas seperti misalkan tidak boleh menggunakan handphone. Iya, sama tidak masuk ke jalur kalau di Jakarta tidak masuk Transjakarta. Oke. Terus ataupun naik halte kan kita tahu tuh kayak gitu masak ataupun melawan arah. Nah, tidak menggunakan seat belt ya. Betul, itu untuk mobil. Dan kemudian yang paling kemarin kalau untuk di Polda Matra sendiri kemarin di Lantas Polda Metro Jaya sendiri sudah bilang masih kayak di mana dia fokus selain hanya tertib berlalu lintas juga terhadap plat-plat yang disalahgunakan Oke. Ini plat-plat kedinasan yang dimaksud plat-plat kedinasan yang digunakan oleh sipil. Tapi gimana caranya ya kalau apakah dia akan setiap mengecek plat-plat dinas yang lewat? Nah, kalau pihak polisian kan punya data sendiri masih kayak. Oh, I see. Jadinya mereka kan udah pasti ini tahu nih mereka kan karena kan yang mengeluarkan plat bodong atau bukan begitu ya. Yang mengeluarkan plat-plat dinas dan yang lainnya kan surat izin dari pihak kepolisian masih Nah, mungkin mereka sendiri sudah punya data ya atau gimana apakah ini salah guna atau enggak. Nah, makanya juga mereka akan menindak pengendara yang misalkan masyarakat sipil menggunakan plat-plat kedinasan. Nah, ini kan pasti akan disalahgunakan dan pasti kita tahu lah banyak kan. Dan kalau nggak salah operasi ini dilakukan 24 jam ya. Betul masih Jadi jangan harap kalau malam nggak ada polisi. Malam nggak ada polisi. Yang paling penting adalah ini knalpot brong sebenarnya. Ini juga masih Dari saya juga mau nyinggung soal itu. Bener ya? Knalpot brong juga yang dimana disasar oleh pihak kepolisian karena mengganggu masyarakat. Kebisingannya itu kan yang salah satu faktor kebisingan yang mengganggu masyarakat saat berkendara ataupun yang lainnya misalkan tengah malam knalpot brong kan juga ya mohon maaf berisik banget kan masih benar. Makanya pihak kepolisian pun juga menyasar selain yang tadi plat itu juga knalpot brong dan yang misalkan motor yang tidak dengan standar misalkan pelek-pelek dikecilin atau gimana itu kan mengganggu selain mengganggu juga mungkin tidak bisa membuat pengendara kecelakaan malah karena sesuai standar. Yang harus pemirsa tahu juga kalau dalam penilangan ini bukan hanya dalam bentuk peneguran ataupun penilangan aja, tapi juga ada dendanya kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah dendanya itu nominalnya bahkan ada yang sampai 750.000. Iya, kurang lebihnya segitu masih karena pihak kepolisian ingin tidak hanya memberikan efek jerah masih kayak di mana ya jangan saat di momen operasi zebra aja pengendara pada taat berlalu lintas tapi harus sehari-hari saat mereka berkendara gitu masih makanya pihak kepolisian kalau yang kita dapat dari kemarin penjelasan statementnya ya ingin masyarakat tertib berlalu lintas seperti biasanya yang sudah diatur jangan nggak ada polisi nih nggak ada apa jadi mereka melanggar atau apa tenang ini jangan kayak gitu jadi karena kan berkendara ini kan tidak hanya untuk diri sendiri tapi kan juga bisa merugikan orang lain gitu Mas. Ya pasti untuk keselamatan lah ya karena memang operasi ini kan bertujuannya agar para pengendara untuk safety di jalan dan juga tentunya tidak membahayakan orang lain gitu ya. Betul. Apalagi informasi yang didapat dari pihak kepolisian Mas Haris karena ini kan nggak cuma di Jakarta aja ya walaupun Jakarta sudah ada kamera elektronik tapi ternyata jumlah pengendara yang melakukan pelanggaran juga ya ini banyak banget juga ternyata kan. Iya Mas Isak. Yang pasti sih seperti yang Mas Isak tadi udah bilang kan ini hampir kurang lebih 24 jam ya. Mereka juga menyasar ya ini kita tahu kan di beberapa daerah atau tidak hanya di Jakarta beberapa daerah kalau malam itu balap liar Mas Isak. Balap liar iya, knalpot brong. Balap liar itu ya bisa menjadi salah satu sasaran juga pihak kepolisian untuk menertibkan tertib berlalu lintas karena balap liar ini kan kalau kita ketahui Mas Isak mungkin beberapa ada yang menggunakan helm bahkan ada yang tidak juga kan Mas Isak ini kan dan juga sedikit mengganggu ketertiban umum misalkan masyarakat yang sedang mengganggu jalan pengguna jalan bahkan ada yang pengguna jalan ketabrak karena lagi balapan ini ya kan makanya pihak kepolisian sendiri akan melakukan intensif lah terhadap seperti balap liar ini Mas Isak dan pastinya ya sampai 30 November akan ditindak terus. Tapi kalau menurut Mas Haris ya terkait dengan informasi dengan operasi zebra ini ya, ini kan memang sudah dilakukan himbauan gitu ya untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Tapi kalau seandainya untuk bagi para yang apa tadi balap-balap liar di malam tadi, kalau dengan kondisi tahu seperti ini, apakah mereka stop dulu gitu kan? Akhirnya bisa jadi kayak gitu ataupun main kucing-kucing kan masih orang kadang-kadang kalau kita juga lihat ya masih banyak yang ada polisi mereka juga muter balik lagi ya kan makanya mungkin pihak kepolisian dalam operasi zebra ini memberikan sedikit keras mungkin tegurannya atau gimana nya nggak tahu deh mungkin entah motor yang diambil atau tidak hanya ditilang ya kan karena mungkin supaya ada efek jerah kepada mereka yang melakukan
balap di hari ini Mas Ishak. Jumlah lawan arah di Jakarta juga lumayan. Setuju, ya. Karena sepakat. posisi putar balik mungkin tidak sejauh, akhirnya melakukan lawan arah gitu. Ini maksudnya harus juga mulai. Saya sih maunya lebih panjang ya, jangan sampai November, lebih panjang Desember gitu. Jadi sekaligus memberlakukan akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Setuju, sepakat Mas Ishak. Karena ini Mas Ishak juga mau nyorti poin terkait lawan arah, saya juga setuju banget. Karena mereka menganggap lawan arah adalah buru-buru, ya kan, hal Waktu biasa. mempersingkat waktu, bener. Gitu kan? Dan mereka menganggap jadi sebuah kebiasaan. Ini yang harusnya sebenarnya diteruskan. Yang salah satu contoh yang kalau saya lihat di daerah Kebayoran Lama situ Mas Ishak, pihak kepolisian pun pagi dan sore mereka tidak ada operasi zebra, tapi mereka standby supaya ada tidak yang lawan lalu lintas itu. Sudah standby ya, oke lah ya. Kita akan terus pantau terkait dengan operasi zebra 2025 ini yang diberlakukan dari tanggal 17 sampai dengan 30 November nanti di akhir bulan gitu ya. Nanti kita akan lihat paling banyak ini pengendara terkenanya apa gitu. Dan semoga jangan-jangan juga teman-teman di luar sana juga jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengakibatkan terkena tilang ataupun pembayaran denda ya. Tetap patuhi peraturan lalu lintas sesuai dengan apa arahan daripada pihak kepolisian. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bagi Anda para pecinta olahraga, pemirsa Berita Nasional TV, ini kayaknya menjadi momen yang mulai bagi para fans Ronaldo dan juga Messi di Piala Dunia 2026 ini ya. Karena kabarnya adalah ini salah satu ataupun dua-duanya akan pensiun di Piala Dunia 2026 tahun ini. Tapi kita akan tanya lagi nih sama pihak dari beritanasional.com nih. Mas Haris, ini kan informasi yang beredar adalah Ronaldo maupun Messi ini akan ketemu di Piala Dunia gitu ya. Betul. Dan rencananya ini akan menjadi perhelatan mereka yang terakhir gitu ya. Panggung terakhir karena memang usianya sudah mulai naik juga gitu kan. Tapi performanya masih luar biasa juga gitu. Makin tua makin jadi. Makin tua makin jadi, makin matang gitu kan. Iya Mas Ishak. Oke, ini terkait Piala Dunia 2026. Ini kan sebelumnya Argentina sudah memastikan lolos ke Piala Dunia setelah mengikuti kualifikasi, dan kemudian Portugal akhirnya lolos juga memastikan tiket untuk Piala Dunia. Dan di 2026 ini pastinya ini bisa dibilang Mas Ishak, ini menurut hitung-hitungan aja dan kita pengamatan juga, dan ini bisa menjadi edisi terakhir untuk Ronaldo dan Messi yang kita tahu kan selama ini keduanya saling bersaing, baik itu di klub ataupun di kancah internasional di saat membela timnasnya. Ya bisa dibilang nih Piala Dunia 2006 sangat berwarna karena Ronaldo masih ambisi untuk mengejar 1000 gol dia dan juga untuk meraih gelar Piala Dunia karena dia belum kan mencicipi Piala Dunia, tapi Piala Eropa sudah. Nah, sementara Lionel Messi sudah mencicipi Piala Dunia, mungkin bisa mengulang untuk menjadi kedua kalinya gitu Mas Ishak. Ini yang kita soroti adalah di Piala Dunia kali ini adalah Ronaldo ini sudah mengeluarkan statement kalau ini adalah Piala Dunia dia yang terakhir. Betul. Karena usianya sudah masuk ke 41 tahun. Benar, gitu kan. Mas Ishak, ini ada kemungkinan, dan dia juga sedikit dalam perbincangan dia di podcast dan di media lainnya juga bilang kalau mengisyaratkan lah seperti Piala Dunia 2026 ini akhir untuknya dia lah sebelum ganti sepatu. Makanya dia kemarin berjuang mati-matian untuk membantu Portugal lolos ke Piala Dunia ini. Yang dimana saat ini sudah ada 34 negara lolos, salah satunya Portugal dan kemudian Argentina. Sayang Indonesia tidak lolos. Itu jangan disebut lagi karena udah lewat ya. Jadi jangan membuka luka yang lama gitu kan. Sudah mendengar Ronaldo dan Messi di Piala Dunia aja tuh udah mulai fansnya ya udah akhirnya fans Indonesia lari ke dua belah pihak nih ya. By the way, kalau ngomongin masalah Ronaldo akan pensiun di umur 41, kalau kita umur 41 berarti kan Messi ada peluang satu kali Piala Dunia lagi ya. Kalau dia mau. Kalau dia mau, tergantung Mas Ishak. Karena Messi kan saat Piala Dunia 2026 dan kebanyakan para pemain bola itu pensiun di usia 39-an biasanya. 37, 38 gitu kan. Ya ini Messi mungkin kalau misalkan dia 2026 usianya 39 tahun. Tambah 4 tahun lagi kurang lebih 43. Iya. Tapi untuk 39 tahun sekarang fisiknya masih oke. Main di di sana di Inter Miami di Liga MLS, di mana Messi masih sering bermain full. Bahkan di timnas juga Messi suka bermain full 90 menit. Jadi kita nggak tahu ya. Nah, makanya ini kalau fisik ini kan mereka yang tahu kan Mas Ishak ya.
makin tua orang khawatir turun ya tetap aja masih bermain. Tapi kalau seandainya nih kita main seandai-andainya gitu ya, kalau tiba-tiba Piala Dunia ini adalah oke lah buat mereka yang terakhir berdua gitu ya, dunia persepak bolaan akan terasa hampa nggak sih Mas? Bener, apalagi kita ketahui Hambar gitu kayaknya ya. Iya kayaknya di era momen ini emang ya keduanya yang dimana saling dibandingkan, apalagi waktu itu Fans-fansnya juga kan. bener saling membandingkan ya kan antara Messi dan Ronaldo dalam waktu apalagi waktu itu mereka sering bertemu dalam El Clasico Real Madrid dan Barcelona ya, yang dimana kita selalu semua mata tertuju ke sana waktu keduanya masih bermain di La Liga ya kan. Pasti hambar sih masih kayak kalau kita ketahui ya karena belum ada persaingan rivalitas yang seperti Ronaldo dan Messi sosoknya ini loh masih Kayak MotoGP ya. Valentino Rossi nggak ada. Kayak ada yang hilang gitu, bener nggak sih? Setuju, saya sepakat. MotoGP pun arwah untuk Fight Night ya udah sekarang. Ada banyak beberapa netizen yang bilang semenjak Valentino Rossi nggak ada, kayaknya mereka udah nggak nonton MotoGP lagi gitu. Termasuk saya Mas. Kan? Apa mungkin nanti setelah Piala Dunia nggak ada Ronaldo dan Messi, selanjutnya bola ya udah kan, ya udah nonton sekedar buat nonton aja gitu. Emang drama-dramanya kan dalam sepak bola kan juga selalu ada lah, olahraga yang pasti. Tapi dalam Hans di dunia olahraga ada yang sudah mulai ini kelihatan bibitnya menggantikan Ronaldo dan Messi nih gitu. Kalau pengamatan saya pribadi sih mungkin belum terlalu ada Mas Isak, tapi mungkin kalau yang lain kan ada. Kalau saya sendiri mungkin kalau sosok untuk yang akan bermain seperti Ronaldo ataupun apa yang cemerlang sejauh ini kalau menurut saya ya tipikal yang bakal moncer di ke depan itu Mbappe sih. Mbappe kan? Mbappe kalau saya mungkin satu lagi mungkin tingkat popularitasnya juga sudah tinggi kali ya. Betul. Dan satu lagi yang benar-benar lagi disorot bintang muda ini Lamine Yamal. Karena dia kan ya berbagai selain skill juga sedang banyak kontroversinya lah seperti itunya, makanya kontroversinya juga, dan selain di lapangan hijau di luar juga itu masih sang mungkin. Keduanya mungkin nanti ini juga, apalagi keduanya kan satu lagi di Barcelona, satu lagi di Real Madrid. Ada nama timnas kita nggak ada ya? Mungkin ada nanti. Arhan mungkin. Kan namanya lagi naik daun juga. Tapi gitu kan. Kalau pemain timnas kita yang sedang naik daun yang konsisten di luar itu ada beberapa masih salah satunya Jay Ides ya kan, yang main Sassuolo mainnya kemarin bagus banget, dan kalau di Liga Prancis ada Kevin Verdong, ada Kevin Dix juga di Liga Bundesliga. Mungkin nanti main-main timnas kita bisa lah. Iya, karena kalau kita menyoroti daripada balik lagi ke Ronaldo tadi ya. Ronaldo ini kan sekarang ini sudah menggolkan jumlahnya kurang lebih 900 sekian gitu ya. Dan targetnya adalah di Piala Dunia ini juga dia berhenti main terakhir dan menggolkannya sampai dengan 1000. Betul, tapi ini kan Portugal udah lolos Piala Dunia. Ada kemungkinan Ronaldo di awal dua laga awal atau satu mungkin tidak akan main Mas Isak, karena dia mendapatkan kartu merah kemarin. Dan bahkan ada kemungkinan sanksinya kurang lebih 3 pertandingan, tapi Federasi Sepak Bola Portugal ingin melakukan banding. Jadinya 1000 golnya dia mungkin tertunda. Kalau buat saya jadi Ronaldo udahlah, pundi-pundi sudah banyak, sudah banyak aset, ya udahlah, ya oke lah, sekarang sudah menikmati hari tua aja gitu ya. Tapi kalau orang namanya hobi atau orang yang menggeluti sesuatu hal gitu ya, mungkin ada suatu pencapaian yang ingin dicapai tersendiri gitu sampai dengan titik mana ya. Kita akan update terus terkait dengan proses Piala Dunia 2026 ini, akan update terus di beritanasional.com, dan nanti kita akan lihat apakah benar nih Ronaldo akan stop di Piala Dunia ini dan juga Messi seperti apa ya. Kita tentunya akan terus update kepada Anda ya. Terima kasih Mas Aris sudah ngobrol di episode kali ini ya. Dan kita nanti akan ketemu lagi di pekan depan insya Allah ya. Saya akan pamit. Sampai jumpa.